bagian tambahan ini, kita akan melihat tentang wacana eskatologi, ya. Perkataan-perkataan Yesus hubungan dengan akhir zaman yang tertulis dalam Markus 13 ayat 1 sampai 37. Kita bahas malam hari ini dari Markus 13 ayat 1 sampai 13, tapi kita akan terus bahas itu sampai 37 nanti. Nah, inilah wacana eskatologi. Nah, kata eskatologi itu sendiri berasal dari dua kata Yunani yang berarti terakhir atau bahasa Inggrisnya last, yaitu dari kata eskatos ya, dan studi atau pengajaran dari kata logia ya. Jadi dengan kata lain, kata eskatologi itu secara harfiah berarti studi tentang hal-hal terakhir, ya. Studi tentang hal-hal terakhir. Nah, istilah eskatologi ini merujuk pada bagian akhir dari sejarah bumi. Istilah ini seringkali mencakup pembahasan tentang kematian, kebangkitan, penghakiman, kedatangan Kristus yang kedua kali, nasib bumi dan umat manusia pada saat Yesus datang, dan banyak hal lainnya yang akan terjadi menjelang atau di saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, istilah eskatologi seringkali dihubungkan dengan hal-hal negatif yang mengerikan, ya. Seringkali, bicara, apalagi tadi kita sudah bahas, ada peperangan, ada penyiksaan, ada pencobaan, negatif sekali. Apalagi kalau bicara tentang eskatologi dihubungkan dengan kitab Wahyu, kitab yang bahasa Yunaninya dari kitab Wahyu itu adalah apa, ya? Adalah apokalipsis. Apokalipsis itu seringkali apa? Hal yang mengerikan, walaupun sesungguhnya kata apokalips itu adalah apa yang dinyatakan, ya, what is revealed. Makanya kata revelation atau yang diwahyukan. Itu. Tapi kata apokalips, ada film-film yang saat ini zaman dulu ya. Apokalips now, mengerikan sekali. Jadi seperti apokalips, eskatologi itu seringkali memiliki konotasi yang negatif. Namun sesungguhnya, ya, istilah ini tidak harus terdengar begitu negatif. Karena pada akhirnya tidak demikian. Eskatologi itu bukan satu hal yang negatif atau mengerikan, ya. Tidak demikian. Eskatologi juga merupakan satu studi akhir tentang hal yang akan terjadi pada akhir. Tetapi apa yang akan dilakukan pada zaman akhir, ya, dengan kata lain, apa yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus untuk mengakhiri konflik kosmis antara kebaikan dan kejahatan. Jadi ini dengan kata lain, eskatologi ini adalah studi tentang bagaimana dia akhirnya menyelamatkan kita dan memulihkan kita. Tetapi seperti yang saya sering ulang-ulangi di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, khususnya pada saat kita membaca Daniel pasal 12 ayat yang pertama, seringkali kita hanya baca yang di tengahnya. Kita baca yang di tengahnya, akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Daniel 12 ayat 1 bagian tengahnya katakan, ya. Ada waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi inilah masalahnya kalau kita hanya melihat eskatologi itu hanya sebagai peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Peristiwa-peristiwa yang harus kita takuti dan lain sebagainya. Kalau kita lihat, Daniel 12 itu dimulai dengan keselamatan, pendampingan Allah, dan diakhiri dengan kemenangan. Ya, mari kita baca Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam dapur api. Pada saat mereka masuk dalam dapur api, kelihatan bukan hanya 3 orang, jadi 4 orang. Ya, ada Mikael di situ, ada Yesus Kristus dengan kata lain, ya. Jadi pada saat itu muncullah Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan sesudah itu apa yang terjadi? Akan ada waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi, ini dia kata penutupnya, ini kemenangan. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Fokus kembali kepada umat-umat manusia yang seperti dalam kitab Markus tadi ayat 13 kita baca, yang bertahan sampai akhir, yang namanya sudah tertulis dalam kitab kehidupan dan tidak akan pernah keluar dari dalam kitab kehidupan. Jadi kembali kita lihat dari Markus 13 ayat 1 sampai 37 merupakan amanat atau khotbah atau pembicaraan Yesus yang terpanjang, pembicaraan yang tidak terputus, ya. Kalau kitab Matius ada khotbah di atas bukit yang tidak terputus, maka di dalam kitab Markus inilah pembicaraan khotbah Yesus yang terpanjang. Markus 13 ayat 1 sampai 37. Tidak ada yang lebih panjang dari apa yang Yesus katakan. Ya, kenapa?
Kenapa Markus 13 ini bicara tentang amanat Yesus, tentang adanya apa yang terjadi, kehancuran Yerusalem tahun 70 AD, hingga akhir dunia, akhir zaman. Ingat, kitab Markus ditulis kurang lebih tahun 60-an AD. Masih ada 10 tahun sebelum kehancuran Yerusalem. Ya. Dan dengan demikian, kitab ini ditulis agar supaya menjadi kekuatan bagi umat-umat Tuhan di Roma yang akan menghadapi penganiayaan. Dan itulah yang menjadi fokus penulisan kitab Markus. Dia tulis khotbah Yesus tentang penganiayaan, tentang masalah yang besar, yang terpanjang. Ya, yang terpanjang itu dalam kitab Markus 13 ayat 1-37 untuk mempersiapkan orang-orang yang akan menderita di Roma atau mungkin sedang menderita saat itu di Roma. Dan untuk mempersiapkan saudara dan saya. Mempersiapkan saudara dan saya. Jadi amanat Yesus dalam Markus 13 itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman ayat 1-13. Kemudian kita akan nanti pelajari tentang kehancuran Yerusalem dan penderitaan ayat 14-23. Lalu kemudian kedatangan anak manusia ayat yang ke-24-27 dan yang terakhir kita akan melihat pembahasan tentang pengajaran-pengajaran ya. Pengajaran-pengajaran peringatan, warning, signs yang lain. Nah, ayat 28-37. Tapi mari kita lihat ya. Ada satu hal yang terjadi. Apa yang memulaikan Yesus berbicara tentang eskatologi, tentang peristiwa akhir zaman? Karena Yesus mau mengingatkan saudara dan saya, mau mengingatkan seperti dia mengingatkan murid-murid bahwa apa pencapaian manusia, pencapaian saudara dan saya hingga saat ini itu pada saat menjelang akhir zaman atau kedatangan Yesus 2 kali itu tidak akan bertahan. Pencapaian-pencapaian kita tidak akan bertahan. Itulah, mari kita lihat kembali. Markus 13 ayat 1 dimulaikan dengan apa? Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid berkata kepadanya, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, betapa megahnya gedung-gedung ini. Waduh, iya, hebat sekali ya. Bangga sekali orang Yahudi dengan Ka'bah yang didirikan atau dipugar oleh Herodes tersebut ya. Inilah gambaran Ka'bah tersebut. Inilah peninggalan-peninggalan arkeologis dari apa? Dari mungkin fondasi dan juga apa? Fondasi dan juga gambar-gambaran yang ditulis tentang Ka'bah. Inilah gambaran, Anda bisa lihat fotonya ini, gambarnya ini. Jadi Ka'bah itu bukan seperti tenda di zaman Musa di padang belantara. Kenapa? Ini sudah merupakan bangunan demi bangunan yang megah di pelataran Ka'bah tersebut. Ada rumah-rumah ataupun ruangan-ruangan untuk para imam ada di dalam sini, di dalam Ka'bah. Itulah sebabnya ada yang katakan pada saat Yesus berkata, janganlah kau khawatir, janganlah gelisah hatimu, di mana aku berada, kamu berada, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ada yang hubungkan kata-kata Yesus itu dengan apa? Gambaran daripada surga itu, kalau surga itu juga merupakan apa? Tempat Allah tersebut, maka ada banyak tempat tinggalnya. Kenapa? Karena seperti Ka'bah di Yerusalem di zaman Yesus itu ada banyak tempat tinggalnya. Jadi banyak, megah sekali, kuat sekali batu-batunya. Tetapi apa yang Yesus katakan tentang bangunan yang begitu kokohnya, megahnya, ya, bangunan tersebut, batu-batunya besar sekali. Ya. Ayat 2. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Apa kemudian Yesus katakan? Tidak satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kalau Anda melihat peninggalan arkeologi, kalau Anda pergi ke Yerusalem saat ini, ya, dibagi ada berapa tempat masih terdapat batu-batu sisa daripada apa? Inilah batu-batu sisa daripada Ka'bah Yerusalem. Ya. Tidak ada lagi Ka'bah tersebut. Ka'bah Yerusalem itu tidak ada, sudah rubuh, saudara. Ada tembok yang memisahkan. Kenapa ada tembok? Tembok inilah yang memisahkan apa? Yang sekarang di dalam Ka'bah tersebut bukan lagi Ka'bah yang orang Yahudi yang megah ini, yang sudah diruntuhkan ini, batu-batunya ini besar sekali, saudara ya. Besar sekali, tapi ada tembok ya. Dan ini tembok-tembok yang inilah yang kemudian salah satu tembok di bagian barat itu disebut dengan tembok barat itu apa? Wailing Wall. Tapi sesungguhnya orang Yahudi nggak mau disebut itu Wailing Wall ya. Tapi mereka sebutkan saja The Wall ya, The Wall ya, atau pagar dengan kata lain ya, tembok pagar gitu ya. Jadi inilah The Wailing Wall ini
Inilah yang, nah di dalam Wailing Wall, tempat yang tadinya ada Ka'bah yang megah itu, sekarang ada masjid itu yang di atapnya itu warna keemasan itu adalah Masjid Al-Aqsa, saudara. Itulah Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Jadi orang Yahudi nggak boleh masuk ke dalam, nggak bisa masuk orang Yahudi. Kenapa? Itu milik orang-orang Islam, ya. Orang-orang Islam itu adalah masjid kedua yang tersuci bagi umat Islam setelah Mekah, ya, seperti masjid yang di Mekah ini Al-Aqsa tersebut. Jadi orang Yahudi hanya bisa di temboknya ya, yang di Western Wall. Disinilah mereka apa ya? Disinilah mereka di Western Wall inilah mereka apa? Menangisi, ya. Inilah Western Wall tersebut. Nah, pada saat orang-orang Yahudi itu pergi ke Western Wall yang disebut dengan Wailing Wall tersebut, ya, atau ya mereka nggak mau disebut Wailing Wall lagi sejak tahun 1967, sejak peperangan 6 hari gitu kalau nggak salah, ya, Six Day War tahun 1967. Tempat ini tidak lagi disebut sebagai The Wailing Wall, tapi The Wall, Ha-Kotel, orang Yahudi bilang, Ha-Kotel, The Wall, ya, tembok. Nah, pada saat mereka berada di tembok, inilah yang selalu mereka katakan. Jadi, mereka selalu bawakan tuh Mazmur 79, ya. Mazmur 79 ayat 1, ya, Mazmur Asaf katakan apa? Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Ya, menjadi timbunan puing. Dan ini kembali terjadi bukan hanya di zaman Babylon yang menyebabkan Ka'bahnya Salomo di zaman sebelum penawanan Babylon itu hancur, Ka'bah Salomo, tapi kemudian di tahun 70 AD itu kemudian hancur kembali, ya. Dan ini yang terjadi. Tapi pada saat Yesus ditanya, itu belum terjadi, ya. Belum terjadi. Itulah sebabnya Yesus yang berkata, ya, pada saat itu murid-muridnya datang dan berkata kepadanya apa? Katakanlah kepada kami. Yesus katakan satu batu pun tidak akan tersusun, ya. Katakanlah kepada kami bilakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahan. Inilah manusia, ya. Inilah pada saat kita berbicara tentang eskatologi, yang kita ingin tahu itu kapannya. Kapan Yesus datang kali kedua, ya. Dan kalau kemudian fokus kita apa tanda-tandanya? Ada yang kata, kapan Yesus datang? Nanti tahun 2034, 2054, dan lain sebagainya. Orang ingin tahu sekali kapan. Dan apa tanda-tandanya? Kalau Paus sudah buat ini, kalau Jesuit sudah buat ini, dan lain sebagainya. Illuminati sudah buat ini dan itu. Itu yang seringkali kita sering dengar pada saat orang-orang yang berbicara tentang eskatologi, itu berdasarkan apa? Berdasarkan krisis yang terjadi. Saya sudah sering katakan bahwa pada saat kita berbicara tentang eskatologi, jangan fokus pada apa krisis yang akan terjadi. Tapi Kristus, Mikael yang akan menguatkan kita. Itulah seharusnya fokus daripada eskatologi, studi tentang peristiwa akhir zaman bukan kapan, apa tandanya, tapi Kristusnya, bukan krisisnya. Tapi inilah, ya, di dalam kitab Markus ini dikatakan, ya, kitab Markus ditanya itu bila manakah, apakah tandanya. Demikian juga peristiwa yang sama ditulis dalam kitab Matius 24 ayat 4. Bila manakah itu terjadi, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Masalah dapat terjadi kalau kita juga seperti murid-murid Yesus yang fokusnya kepada bila mana, kapan, dan apa. Ya, bila mana dan apa. Pada saat kita bicara tentang eskatologi yang berfokus pada waktu, kita akan bisa menjadi time setter yang menentukan waktu kapan Yesus datang. Padahal Alkitab sangat jelas, kita tidak tahu. Yesus saja sebagai manusia, pada saat dia datang, dia tidak katakan anak, dia saja tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu kedatangan. Tapi kita lebih tahu daripada Yesus. Seringkali kita bilang, Yesus nanti datang tahun 34, tahun 54, dan lain sebagainya. Ya. Karena tanda-tandanya ini tanda-tandanya, dan lain sebagainya. Inilah sebabnya harus hati-hati. Pada saat kita bicara tentang eskatologi, seringkali ada dua pendekatan yang ekstrim dan satu yang seharusnya terjadi. Yang pendekatan yang ekstrim pertama adalah eskatomania. Orang-orang yang pada saat dia berkhotbah, nggak ada khotbah tentang Kristus, tapi krisis demi krisis tentang apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tentang bila mana dan apa tandanya. Inilah mereka yang selalu
memaniakan eskatologi, atau eskatomaniak. Segala sesuatunya itu berfokus hanya kepada eskatologi. Nggak ada tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Atau ekstrim kedua yang juga salah. Ekstrim kedua yang juga salah adalah eskatofobia. Orang yang karena ketakutan, udahlah pendeta, nggak usah kita ngomong tentang apa? Tentang peristiwa akhir zaman atau tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nggak usah kita ngomong ya. Nggak usah ngomong. Bicaralah khotbah tentang kasih aja pendeta. Nggak usah. Kenapa? Fobia, kita takut kita tentang apa? Eskatologi. Marilah kita memiliki apa yang disebut dengan istilah biblical eschatology. Ya, eskatologi yang berpusat kepada Alkitabiah, apa yang Yesus sesungguhnya katakan pada saat dia berbicara tentang akhir zaman. Dan apa yang Yesus katakan yang sesuai dengan Alkitab, yang fokus utama pada saat Yesus berbicara tentang biblical eschatology, tentu saja ada Yesus bicara sedikit tentang tanda-tanda. Yesus bicara sedikit tentang apa? Tentang kehancuran Yerusalem, kamu akan dianiaya dan lain sebagainya, yang mengerikan, betul. Tetapi lebih daripada semuanya itu adalah persiapan diri kita. Persiapan diri kita. Ya. Markus 13 ayat 5. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini kemudian bicara tentang Mesias-Mesias palsu, orang yang menyatakan diri mereka itu seperti juru selamat. Ya, juru selamat yang mungkin kalau kita hubungkan dengan keadaan kita saat ini, juru selamat palsu yang mengatakan, oh Yesus akan datang tahun ini, yang menetapkan waktu. Itu semua, itu adalah juru selamat palsu, saudara. Tapi jangan kita sampai sesat. Ya. Atau dalam Matius 24 ayat 4 katakan, jawab Yesus juga kepada mereka, waspadalah, itu intinya, waspada. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi seringkali pada saat kita bicara tentang eskatologi, kita bicara tentang apa ya? Tentang kapannya itu. Kita bicara tentang tanda-tandanya itu. Kita tidak sedang melihat bagaimana diri kita bisa dipersiapkan menjelang kedatangan Yesus. Dan satu hal yang menarik dari pelajaran ini. Apa itu, pendeta, yang dapat kita hubungkan dengan diri kita? Ingat apa yang Yesus katakan, satu batu pun tidak akan pernah apa? Apa yang diciptakan oleh manusia. Dengan lain ya, bangunan Yerusalem Temple sendiri pun, Ka'bah Allah sendiri pun, yang sudah dikhususkan buat Allah, dan tapi didirikan oleh manusia, satu batu pun Yesus katakan tidak akan apa? Tidak akan tinggal. Semuanya akan diruntuhkan. Semuanya akan diruntuhkan. Inilah kembali pelajaran bagi kita, saudara dan saya, untuk kita waspada. Janganlah kita mendirikan batu-batu kesombongan dalam kehidupan kita. Entah itu kekayaan kita, entah itu apa? Entah itu kemampuan-kemampuan kita, kebijaksanaan yang Tuhan sedang berikan kepada kita, posisi-posisi kita. Itulah batu-batu yang seakan-akan kita pikir akan bertahan. Tidak. Ya, tidak. Saat ini saya bisa berbicara dengan Anda. Ada hikmat yang masih Tuhan berikan kepada saya untuk dapat berbicara kepada Anda. Tapi kalau Yesus belum datang, kalau saya sudah tua, mungkin karena saya hidup dalam dunia yang berdosa, mungkin saya tidak dapat lagi berkata-kata seperti saat ini. Ya. Kalau saya tua, nggak selama-lamanya saya akan jadi pendeta di Amerika, menjadi pendeta Vista. Posisi saya, kedudukan saudara, kita semua, kedudukan kita itu, posisi kita, kekayaan kita itu akan berakhir. Kita harus, yang perlu bagi kita, bagaimana kita di setiap saat, dimulai dari sekarang, mempersiapkan agar batu dalam kehidupan kita itu bukan batu yang kita dirikan, tapi batu karakter-karakter yang Tuhan dirikan dalam kehidupan kita. Batu karakter. Contohnya kekayaan. Anda pikir Anda bisa membangun rumah yang tidak akan bisa hancur-hancur karena hebat sekali rumah Anda. Coba Anda lihat. Inilah, Anda pernah ingat perkataan keeping up with the Joneses. Keeping up with the Joneses adalah satu pernyataan seringkali orang merasa iri tentang apa yang dimiliki oleh orang lain. Oh, saya ingin memiliki seperti Joneses. Nah, istilah dalam bahasa Inggris, keeping up with the Joneses, untuk dapat mencapai satu pencapaian seperti keluarga Jones, ini didasarkan ada satu orang yang kaya, satu keluarga yang kaya di Amerika Serikat ini, di upstate New York, yang mendirikan satu bangunan yang megah. Rumah mereka itu megah, yang menjadikan kecemburuan bagi para tetangga. Tapi coba bayangkan, tadinya istana keluarga Jones yang menghasilkan istilah keeping up with the Joneses, ya,
bersaing dengan keluarga Jones ini, sekarang aja menjadi puing-puing, saudara. Sekarang ini dijual berapa tahun lalu itu ditawarkan untuk dijual itu hanya $120.000. Kecil sekali. Untuk bekas istana yang megah. Istana yang megah, tempat banyak pesta yang hebat pada saat itu, yang menjadi orang sangat iri karena keluarga Jones yang kaya, keluarga Jones yang punya mansion, keluarga Jones yang punya posisi itu. Tapi saat ini, lihat ini istananya keluarga Jones yang diiri-irikan tersebut. Itulah sebabnya Alkitab selalu mengajarkan jangan pernah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencuri, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dan kita bisa tambahkan di dunia, posisi kita, ya, kemampuan kita itu akan berakhir, akan habis suatu saat. Tapi coba kita lihat, satu-satunya batu yang akan menghancurkan kerajaan dunia itu hanyalah kerajaan Allah. Kalau kita lihat ya, dalam kisah Daniel pasal 2, ya, kerajaan batu yang didirikan oleh Tuhan itulah yang kekal. Ya. Daniel 2 ayat 44 katakan, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan berikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Batu demi batu yang kita dirikan itu akan runtuh, saudara. Tapi batu yang Tuhan dirikan, kerajaan Tuhan tersebut, tidak ada yang dapat membongkar serta mencurinya. Matius bicara tentang apa yang kita dirikan, apa itu segala sesuatu. Ya, seperti dalam Matius ya, 6 ayat 19-23, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkan dan pencuri membongkar serta mencurinya. Matius 24 ayat 1 dan 2, seperti dalam Markus 13 ayat 1 dan 2. Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, datanglah murid-muridnya menunjuk pada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu. Aku berkata sesungguhnya, tidak satu batu pun di atas sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya itu akan apa? Semuanya itu akan diruntuh. Ya. Inilah membawa kita untuk waspada. Pada saat kita berbicara tentang eskatologi, tentang peristiwa akhir zaman. Biarlah peristiwa-peristiwa akhir zaman itu bukan supaya kita terfokus kepada peristiwa-peristiwanya, kepada apa yang akan terjadi, kapan itu terjadinya. Tetapi supaya kita waspada. Melihat diri kita, melihat kerohanian kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memiliki kasih kepada sesama kita? Ya, atau masihkah kita melihat bangunan-bangunan batu yang kita sudah dirikan, kekayaan kita, status-status kita, ya, kedudukan-kedudukan kita, semuanya itu akan berakhir. Tapi kemenangan yang terjadi adalah pada saat kita hanya bersandar kepada batu karang, ya. Kepada batu karang. Dengan cara apa? Persiapan kita untuk menjelang kedatangan Yesus. Titus 2 ayat 11-13 katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Ia mendidik kita, eskatologi seperti itu ya, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, kejahatan ya, dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana dan adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kalau kita ingin menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, bukan untuk cari ini kapannya, apa tandanya, tapi bagaimana saudara dan saya meninggalkan dosa-dosa kita, beribadah dalam dunia sekarang sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya itulah yang kita akan lakukan pada saat kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Hanya bersandar kepada batu penjuru kita, Yesus Kristus. Gantinya batu-batu yang kita dirikan yang semuanya akan diruntuhkan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.